Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak muda ya. Hari ini pada pertemuan kali ini, pertemuan PJJ Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada 3 jenis yang akan kita pelajari. Itu ada 3 jenis puisi rakyat. Sebelumnya, sambil kalian mendengarkan dan menyimak materi melalui video ini, jangan lupa siapkan buku catatan. Jadi sambil kalian mendengarkan, sambil kalian menyimak, sambil kalian mencatat juga. Nanti Ibu akan lihat hasil catatan kalian. Oke? Nah, yang pertama dari puisi rakyat yaitu pantun. Sebelum kita masuk ke pantun, kita harus tahu definisi apa sih puisi rakyat. Jadi puisi rakyat itu bukan cuma puisi gitu, bukan cuma berbentuk puisi. Jadi puisi rakyat itu adalah karya sastra peninggalan sastrawan terdahulu. Puisi rakyat dapat berbentuk ungkapan tradisional atau cerita rakyat atau kepercayaan rakyat berupa mantra, puisi, syair, dan lain sebagainya. Jadi mantra itu sudah berasal dari dulu. Mantra itu tuh menjadi kebudayaan Indonesia gitu. Lanjut pantun. Kita ke yang tengah dulu ya. Pantun merupakan suatu ucapan teratur yang fungsinya yaitu sebagai arahan yang mendidik sekaligus menghibur. Jadi, kalian garis bawahi, pantun itu adalah ucapan teratur. Kenapa ucapan teratur? Nah, pasti beberapa ada yang bisa jawab nih. Kenapa sih disebut ucapan teratur? Sebelumnya, kita mengetahui macam-macam penyebutan pantun di berbagai bahasa di Indonesia, di Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawanya, pantun bahasa Toba, dan lain-lain. Pantun yaitu jenis puisi lama atau puisi rakyat yang membudaya di masyarakat. Nih, dia nih. Ini Ibu kasih lihat contoh pantun nih. Ada 2 contoh pantun. Kedua-duanya ini kalian lihat warnanya, warna tulisannya ada yang berbeda kan? Nah, coba kalian kalau yang tahu, coba kalian kira-kira kenapa sih yang 2 baris di atas itu warnanya hitam, sedangkan yang 2 baris di bawah warnanya merah? Gitu. Coba ada yang bisa mengira-ngira? Nih, Ibu akan kasih jawabannya ya. Nah, ini adalah baris ke pertama dan baris kedua. Nih, pantun 1 maupun pantun yang kedua itu adalah rima atau sajak. Nah, jadi baris 1, 2, 3, 4 itu disebutnya rima atau sajak. Gitu. Baris pertama dan baris ketiga adalah sajaknya A. Baris kedua dan baris keempat sajaknya atau rimanya B. Nah, tadi sesuai dengan definisi, kenapa pantun adalah suatu karya sastra yang bunyinya teratur? Ya karena ini dia terikat dengan peraturan harus bersajak ABAB atau berima ABAB gitu. Kenapa sih ini warnanya beda tulisannya? Nah, karena baris 1 dan kedua disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat disebutnya isi. Gitu. Jadi yang harus kalian ingat dari pantun yaitu sajaknya atau rimanya ABAB. Baris pertama dan kedua sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu isi.
harus diingat, oke? Karena ini akan keluar di setiap ulangan. Lanjut, ini ciri-ciri pantun. Tadi kita sudah membahas sedikit ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap baitnya terdiri atas 4 baris atau larik. Jadi per baitnya itu ada 4 baris yang kayak tadi itu. Baris disebut juga larik, sama aja. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalian udah ngerti kan suku kata itu? Misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan itu ada 4 suku kata. Jalan, jalan. Itu 4 suku kata. Jadi pemenggalan katanya. Oke, yang ketiga, ciri pantun yang ketiga, rima atau sajak akhir setiap baris adalah ABAB, harus ABAB. Maksudnya baris 1 sama 3 harus sama akhirnya, 2 sama 4 harus sama akhirannya gitu. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ini kalian harus catat semuanya ya. Lanjut, kita masuk ke puisi rakyat yang kedua, yaitu Gurindam. Sebagian besar dari kalian ibu yakin belum tahu apa itu Gurindam, karena ini sangat asing di telinga kita. Tidak banyak yang membahas tentang Gurindam. Nah, jadi ini asal-usul Gurindam nih. Gurindam itu dibawa oleh sastrawan Hindu yang berasal dari negara India. Jadi, Gurindam itu sebenarnya dari India sebenarnya. Tapi dibawa dan dipopulerkan oleh sastrawan Hindu, beragama Hindu gitu. Lalu karya sastra ini berisi tentang pengingat, petuah, nasihat, tentang agama, tentang moral, kehidupan, dan lain sebagainya. Gurindam ini asal katanya itu namanya dulu Kirindam, bahasa Tamil, yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Dan pertama kali dipopulerkan di Indonesia pada tahun 1847 oleh Raja Ali Haji. Ini sejarah seperti ini juga harus kalian tahu ya. Lanjut. Nah, definisi Gurindam. Gurindam adalah karya sastra Melayu lama yang berbentuk puisi, terdiri dari 2 baris kalimat serta memiliki sajak yang sama, berisi petuah atau nasihat. Kalau tadi pantun sajaknya berbeda, kalau ini sajaknya atau rimanya harus sama dan cuma 2 baris setiap baitnya. Fungsi dan tujuan digunakan untuk pendidikan sekaligus untuk hiburan juga. Dulu tuh setiap pementasan atau acara yang di panggung itu menampilkan Gurindam juga gitu untuk sebagai hiburan. Lalu untuk menunjukkan gambaran masyarakat dahulu yang memiliki kreativitas. Lalu digunakan untuk intelektual masyarakat Melayu lama dalam menangani tentang kehidupan dunia. Lalu digunakan sebagai media komunikasi antar masyarakat dan memiliki nilai moral yang terkandung yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Lanjut, ciri-cirinya nih. Gurindam itu terdiri dari 2 baris. Lalu tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Kata ya. Lalu tiap baris memiliki rima atau sajak A, B, C, dan seterusnya. Jadi per baitnya itu sajaknya harus sama. Antara baris satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan. Maksudnya antara baris yang satu, baris kedua, dan ketiga, dan keempat itu harus mempunyai keterikatan gitu, harus berhubungan isinya. Lalu baris pertama berisi hal yang ingin disampaikan, masalah atau perjanjian, sedangkan baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah pada baris pertama. Isi Gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Lanjut, puisi rakyat yang ketiga yaitu syair. Asal-usul kata syair itu kalau Gurindam tadi dari India, syair dari bahasa Arab, yaitu syair atau syuur yang artinya perasaan yang menyadari. Syuur berkembang menjadi kata syi'ru yang artinya puisi. Jadi tiga-tiganya sama-sama puisi. Dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi dari khas Arab menjadi khas Melayu karena syair ini dipopulerkan oleh
sastrawan Melayu. Jadi khas Melayu jadinya, yang tadinya dari Arab. Nah, ini definisi syair. Syair merupakan puisi rakyat atau puisi lama yang pada tiap-tiap baitnya berakhir dengan bunyi yang sama, yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan. Syair sama gurindam sama, berakhir dengan bunyi yang sama. Tiga-tiganya itu memiliki fungsi yang sama juga, yaitu untuk menyampaikan suatu pesan. Pesan moral, pesan agama, tentang kehidupan. Pokoknya isinya tuh menasehati hal-hal yang baik. Fungsinya untuk melukiskan tentang suatu cerita, nasihat, agama, nasihat percintaan, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang kehidupan. Nah, oke, sampai di sini materi tentang puisi rakyat. Ibu mohon dipelajari, dicatat, dipahami, disimak dengan baik, walaupun kalian hanya belajar di rumah, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengerti materi hari ini. Kalau ada yang belum jelas, ada yang masih harus ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu, bisa di grup Bahasa Indonesia, atau langsung ke japri ke ibu dan ke Bu Uli ya, gitu. Untuk tugas nanti ibu akan berikan pokoknya nanti akan diinfokan gitu. Tugas dengan materi terpisah ya. Pokoknya materi sampai sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ibu dalam menjelaskan. Semoga kalian paham dan jaga kesehatan selalu. Jangan sering-sering main keluar rumah. Minum vitamin, makan yang teratur. Pokoknya sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa cepat bertemu di sekolah. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.